Pagi selalu datang dengan ritme yang sama. Namun bagi Naila, ada sesuatu yang berbeda sejak ia mengenal Arga. Tidak ada janji yang terucap, tidak ada ikatan yang disepakati. Hanya kebiasaan kecil yang muncul begitu saja, seperti embun yang lahir dari udara dingin. Setiap hari, di kafe kecil di sudut Jalan Braga, Naila datang dengan langkah ringan dan senyum yang tenang. Ia selalu memesan kopi latte hangat dengan sedikit kayu manis di atasnya, lalu duduk di kursi yang menghadap jendela. Dari sana, ia bisa melihat orang-orang berlalu lalang, terburu oleh waktu yang mereka kejar, tanpa tahu mengapa. Beberapa menit kemudian, Arga selalu datang. Ia memesan kopi hitam tanpa gula, dengan gaya yang selalu sama, lalu duduk di meja seberang. Tidak pernah berjanji, namun waktu selalu menautkan langkah mereka di ruang yang sama setiap pagi. Di awal, Naila menganggapnya kebetulan, tapi perlahan kebetulan itu menjelma menjadi kebiasaan. Dan dari kebiasaan, sesuatu yang lebih lembut dan rumit tumbuh tanpa disadari. Kafe itu tidak besar, tapi penuh cerita. Dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua, dan aroma kopi bercampur dengan wangi roti panggang. Bagi Naila, tempat itu seperti ruang yang menenangkan di tengah keramaian dunia yang serba cepat. Setiap kali Arga datang, ada ritme baru di udara. Naila tidak pernah berbicara padanya, tapi kehadiran itu cukup untuk membuat pagi terasa lebih hidup. Arga membawa buku catatan setiap hari. Ia menulis sesuatu di dalamnya dengan konsentrasi penuh. Sesekali ia berhenti, menatap keluar jendela, seolah sedang mencari makna di balik gerimis. Naila memperhatikannya diam-diam. Ia tahu bahwa setiap kebiasaan kecil punya arti, meski tak selalu harus diucapkan. Seiring waktu, mereka saling mengenal dalam diam, dalam cara yang hanya bisa dipahami oleh dua hati yang bertemu tanpa sengaja, tapi tak lagi bisa berpisah. Hari-hari berlalu tanpa perubahan besar. Namun, ada keindahan yang tumbuh di dalam rutinitas itu, seperti bunga liar yang tumbuh di sela retakan trotoar. Dalam diam, Naila mulai merindukan pagi. Ia tak tahu, apakah yang ia rindukan adalah kopi hangatnya, aroma kafe itu, atau kehadiran Arga yang duduk di seberang tanpa pernah menatap langsung. Kadang, cinta bukanlah tentang pertemuan yang direncanakan, melainkan tentang kehadiran yang berulang tanpa alasan. Suatu pagi, langit Bandung dipenuhi kabut. Naila datang lebih awal dari biasanya, membawa buku catatannya sendiri. Ia ingin menulis sesuatu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ketika Arga datang, dunia seolah berhenti sesaat. Ia menaruh cangkirnya, membuka bukunya, dan semuanya kembali seperti biasa, tenang, sederhana, dan menenangkan. Naila menatap uap kopi yang naik perlahan. Ia teringat kalimat Chairil Anwar yang pernah ia baca di sebuah buku tua, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Kalimat itu terasa seperti doa yang lahir dari rasa yang ingin terus ada, seperti kebiasaan yang tak ingin berhenti. Setiap tegukan kopi membawa kenangan baru. Setiap pagi, terasa seperti bait puisi yang sedang mereka tulis bersama tanpa sadar. Di suatu sore, setelah berbulan-bulan berlalu, kafe itu mulai terasa seperti rumah. Bukan karena furniturnya atau aroma rotinya, melainkan karena kehadiran yang tak lagi terasa asing. Waktu berjalan dengan lembut. Kadang hujan menemani, kadang cahaya matahari menembus kaca jendela, menyorot dua cangkir yang setia menunggu. Arga selalu pergi lebih dulu, dan setiap kali ia melangkah keluar, Naila merasa ada sesuatu yang tertinggal. Bukan barang, tapi rasa. Hari-hari berikutnya tetap sama. Namun di antara rutinitas itu, cinta diam-diam menyusup lewat kebiasaan kecil. Suatu pagi, Arga tidak datang. Naila menatap kursi kosong itu lama, menunggu tanpa tahu apakah ia akan muncul kembali. Kopi yang biasanya hangat, kini terasa dingin di tangan. Ia menatap cermin jendela, melihat pantulan dirinya sendiri yang tiba-tiba tampak berbeda. Sedikit lebih kosong, sedikit lebih rindu. Hari berikutnya, Arga tetap tidak datang. Kursi itu tetap kosong, tapi hatinya tetap berharap. Ia menulis di bukunya, mencoba menenangkan perasaan yang tidak bernama. Barangkali cinta adalah kopi yang tetap kita tunggu. Meski sudah dingin, tulisnya pelan, mengutip kalimat dari Sapardi Djoko Damono. Seminggu berlalu, pagi di kafe terasa sepi, seolah udara pun ikut kehilangan aromanya. Lalu, di hari ke-8, Arga kembali. Wajahnya sedikit lelah, matanya sembab, tapi ada ketenangan di sana. Naila tidak bertanya apapun, ia hanya menatap dari jauh, merasa lega tanpa alasan. Kebiasaan itu kembali seperti semula, seolah waktu sempat berhenti, lalu berputar lagi.
Mereka tidak perlu kata-kata untuk saling mengerti. Cukup dengan 2 cangkir kopi, 2 hati itu tahu mereka berada di halaman yang sama. Hari-hari berikutnya berjalan lebih lembut. Mereka mulai saling menulis. Bukan untuk dibaca, tapi untuk diingat. Kadang, Naila menulis kalimat sederhana. Cinta adalah ketika kau bisa mendengar langkah seseorang, bahkan sebelum ia tiba. Kalimat itu ia simpan sendiri, seperti rahasia kecil di antara aroma kopi dan pagi yang hening. Musim berganti, dan kafe itu tetap menjadi saksi. Barista baru datang, lukisan di dinding berganti, tapi kursi mereka tetap di tempat yang sama. Naila dan Arga menua sedikit setiap pagi, tapi kebiasaan mereka tidak pernah berubah. Mereka masih duduk di tempat yang sama, masih menatap jendela yang sama, masih meneguk rasa yang sama. Kadang, cinta tak perlu tumbuh besar. Ia cukup hadir di tempat yang sama setiap hari dan menjadi bagian dari rutinitas yang menenangkan. Suatu hari, hujan turun deras. Kafe itu dipenuhi aroma tanah dan kopi. Arga menatap hujan lama sekali, sementara Naila menulis sesuatu di bukunya. Ia menulis kalimat yang pernah ia baca dari Rendra. Cinta bukan kata-kata yang diucapkan, melainkan perbuatan yang sederhana, namun setia. Kalimat itu terasa seperti deskripsi paling tepat untuk mereka. Di luar, orang-orang berlari menghindari hujan, tapi mereka tetap duduk di sana, membiarkan waktu lewat tanpa terburu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tanpa mereka sadari, sudah setahun sejak pertemuan pertama mereka di kafe itu. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan, hanya 2 cangkir kopi yang disajikan dengan cara yang sama seperti hari pertama. Aroma kopi menguap ke udara, dan di antara uap itu, cinta mereka terus menari, tenang, lembut, dan tanpa janji. Kebiasaan itu menjadi bahasa yang tidak pernah mereka ajarkan, tapi selalu mereka pahami. Seolah 2 hati itu sudah menemukan cara untuk berbicara tanpa suara. Waktu terus berjalan. Kafe itu kini penuh wajah baru, tapi di pojok yang sama, 2 orang masih setia datang setiap pagi. Arga mulai menulis puisi, dan Naila mulai menulis cerita. Mereka menulis hal yang sama, tentang cinta yang tidak tumbuh dari kebetulan, melainkan dari kebiasaan kecil yang diulang dengan setia. Suatu pagi, matahari terbit lebih indah dari biasanya. Cahaya menembus kaca jendela, mengenai cangkir mereka yang hampir kosong. Naila menatap Arga sebentar, lalu menulis kalimat terakhir di bukunya. Yang fana adalah waktu, yang abadi adalah kebiasaan. Kalimat dari Sapardi itu menutup kisah mereka dengan sempurna. Karena pada akhirnya, cinta tidak perlu spektakuler. Tidak perlu dijelaskan, cukup diulang. Secangkir demi secangkir pagi, demi pagi, ate, demi ate. Kafe itu menjadi saksi abadi dari cinta yang sederhana. Lahir dari rutinitas kecil yang terus berlanjut, bahkan ketika kata tak lagi diucapkan. Dan setiap pagi, 2 cangkir kopi disajikan di meja yang sama. 2 hati kembali duduk di tempat yang sama. 2 kehidupan terikat oleh kebiasaan yang indah. Cinta tetap tumbuh, tenang, dan sederhana, di antara aroma kopi yang tak pernah benar-benar hilang.